Shalom saudara yang diberkati oleh Bapa di surga. Kiranya damai sejahtera dari Sang Raja Damai, Papa yang kekal itu, menguasai hati dan pikiran saudara. Damai yang melampaui akal dan pikiran. Yesus dia berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan itu tidak sama dengan seperti yang dunia ini berikan. Jadi shalom yang Tuhan Yesus berikan, ini bukan shalom yang dari dunia. Ini shalomnya sendiri. Damai sejahteranya. Damai sejahtera yang tidak masuk akal. Damai sejahtera yang tidak masuk akal itu adalah damai sejahtera seperti yang kok bisa Yesus tertidur nyenyak di tengah-tengah murid-muridnya panik, kapalnya kemasukan air, gelombang besar menghantam perahunya. Tapi Yesus tidak terusik, tidak terganggu, dia bisa tetap tidur dengan nyenyak. Damai seperti inilah yang Bapa di surga siapkan untuk saudara. Ketika hatimu, ketika pikiranmu sepenuhnya menyatu dan terfokus kepadanya. Pagi hari ini, pesan dari Bapa di surga dari hatinya buat kita dari Habakuk pasalnya yang kedua. Dalam Habakuk pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga dikatakan demikian. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Tidak akan ditunda. Tidak akan mengalami penundaan lagi. Janji itu, visi itu. Pernahkah saudara punya mimpi atau punya visi dan sepertinya mungkin mimpi saudara itu gagal atau tidak terwujud? Dengarkan Bapa di surga berkata, jangan menyerah. Karena Tuhan tidak menyerah. Tuhan setia. Walaupun kita kadang-kadang tidak sabar menunggu, tapi Tuhan tetap setia menunggu dan menanti kita. Tidak peduli situasi mustahil seperti apa. Kalau Tuhan yang kasih visi dalam hatimu, Tuhan yang kasih rencana itu dalam hatimu, Tuhan yang gerakan dan kasih beban itu di hatimu. Tuhan tidak mungkin taruh beban, taruh visi di hatimu, dan kemudian dia tidak memberi kepadamu anugerah, kuasa untuk mewujudkannya. Nah, sementara menunggu, sementara menanti, ini bukan sebuah penantian yang sia-sia. Karena masa menanti ini adalah masa visi saudara diuji, panggilan hidupmu sedang diuji. Nah, banyak kali kita gagal, banyak kali kita tidak sabar. Ketika Tuhan memberikan janji kepada kita, kita bergerak di luar waktunya Tuhan, kita berjalan dengan cara akal kita sendiri dan ingin menggenapinya dengan cara manusiawi. Dan ini yang terjadi dengan Abraham. Ketika Tuhan memberikan janji bahwa kamu akan jadi bapak banyak bangsa, Abraham tidak sabar menantikan janji itu. Dan akhirnya dia mendengarkan nasihat istrinya yang bukan berasal hikmat itu dari Tuhan, tapi dari ketakutan, kekhawatiran, dan dari akaliah manusia. Dan hasilnya adalah ini. Lahirlah Ismail. Nah, Tuhan tidak mau saudara karena ketidaksabaranmu menantikan janji Tuhan,
akhirnya melahirkan Ismail dalam kehidupan saudara. Yang harus menuai Ismail seumur hidup. Itu yang terjadi dengan Abraham. Janji Tuhan harus digenapi dengan cara Tuhan, waktu Tuhan, kekuatan Tuhan, dan hikmat Tuhan. Bukan cara manusia dalam waktu manusia dengan kekuatan manusia. Jangan paksakan. Jangan menggenapi janji Tuhan dengan kekuatanmu sendiri. Karena hasilnya akan Ismail. Nah, pesan hari ini dari Habakuk, dia berkata, penglihatan, visi, apa yang kamu lihat tentang bisnismu, tentang keluargamu, tentang masa depanmu. Tuhan berkata, penglihatan itu masih menanti saatnya, waktu penggenapannya. Ada timingnya Tuhan. Waktunya Tuhan itu the best, dan itu waktu yang paling baik, paling indah. Semua indah pada waktunya. Semua akan jadi tidak indah kalau tidak ada pada waktunya Tuhan. Apabila berlambat-lambat, walaupun mungkin sepertinya lambat, ya, justru Habakuk berkata, ketika sepertinya slow, berlambat-lambat, justru dia berkata, nantikan itu dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan selalu tepat waktu. Bukan tepat waktu menurut waktu kita, tapi tepat waktu dalam waktu dan kalendernya Tuhan. Nantikanlah itu. Sebab dia berkata, itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Pesan Papa di surga buat kita adalah ini. Pegang visi itu. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Terus bangun imanmu. Tuliskan, ucapkan visi, mimpi yang Tuhan taruh dalam hatimu itu. Dan nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Karena saat kau menanti, di situ Tuhan sebenarnya sedang menguji hati. Penantian itu adalah pengujian hati, saudara. Sabar dan nantikan Tuhan. Karena penggenapan sedang ada dalam perjalanan. Help is on the way. Pertolonganmu sedang dalam perjalanan. Jangan menyerah, karena Dia setia. Dia setia. Pegang janjinya. Karena itu pasti digenapi. Pegang mimpi, visi yang Tuhan berikan. Karena itu pasti akan menuju penggenapannya dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan selalu ingat, Bapa di surga mencintaimu dengan kasih yang kekal. Dan Papa selalu ada di sana untuk saudara. God bless you.